Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review gaming test juga, tapi itu nyusul yang mereka berdua, si iPad family yang paling rendah, yaitu iPad 11. Dari line up iPad ini yang paling murahnya ya, iPad 11 sampai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang paling murahnya pastinya, iPad doang judulnya. Dan kenapa gue tertarik nge-review iPad ini sekarang? Karena sekarang harganya juga udah cukup turun ya. Kalian bisa nyari di marketplace, harganya kira-kira sekitar 5,5 sampai 5,6 jutaan. Itu yang varian 128GB. Dan ini menurut gue best iPad lagi. Jadi iPad sekarang coming back, ini menurut gue value-nya bagus banget di harga 5 jutaan, karena di harga segitu akhirnya sekarang udah eliminated displaynya dan juga udah ada storage yang lebih besar di 128GB. Ya, daripada gue banyak ngomong, ini dia speknya, kalian bisa lihat ya. Pakai Apple A16, layar 11 inci, laminated display, NVMe storage, dan ya udah sangat bagus. Kita langsung aja unboxing. Sambil unboxing, gue mau bahas sedikit kelemahan dari iPad ini yang gue rasa, yaitu dari lihat speknya sendiri, kelemahannya sih dari Apple Pencil. Sayangnya walaupun ini iPad 11 ya udah pakai desain kayak gini, udah full bezel-less gitu, tapi untuk Apple Pencil sendiri masih di Apple Pencil generasi 1, yes, belum Apple Pencil 2. Jadi masih sama kayak iPad 10. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas si Apple Pencil satunya, agak awkward ya, kalian harus pakai charger kayak converter gitu. Karena kan ini iPad 11 dan 10 tuh udah pakai Type-C, jadi Lightning, Type-C harus pakai converter. Aneh banget lah Apple. Kenapa nggak sekalian dibikin generasi kedua aja ya, biar lebih gampang gitu. Jadi lebih bagus juga lagi kan pensilnya. Dan ini gue beli tuh harga 5,5 juta, ternyata garansi resmi ya, bisa kita lihat. Ini Digimap ternyata. Bagus. Oke. Kita langsung aja robek ini nih, biar bisa langsung dibuka. Atas dan bawah. Let's go. Gue beli warna silver, yang WiFi yang pastinya, karena kalau seluler mahal banget di iPad. By the way, gue bakal ngetes gaming juga di tablet ini. Untuk gamenya pastinya seperti biasa bakal dua ya, jadi Wuthering Waves sama Zealot Zone Zero seperti biasa. Oke, kita ke pinggiran dulu. Dan untuk kelengkapan, ini yang bikin unik sama Apple ya. Di luar negeri ini harganya hanya $350. Murah banget untuk Apple product, dan even untuk Indonesia pun 5 jutaan ini murah banget ya. Dan murah pun dia masih dikasih charger dong, lihat. USB Type-C lagi. Mantap nggak tuh? Bisa kita lihat tuh, chargernya juga bagus ya. Braided. Jadi ya, iPhone yang harganya puluhan juta kalah yang nggak dikasih charger. Kita langsung aja buka dari si plastiknya nih. Kita langsung... Oh iya, that's good. Dan ini dia warna silvernya. Oh, ternyata cukup terang ya warna silvernya. Kita kepinggirin dulu aja boxnya nih. Dan kita langsung lihat aja bagaimana untuk tabletnya sendiri. Ada tulisan Made in China di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di belakang, di sini ada kamera. Kamera hanya 12 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60 fps. Kamera depan juga sama nih. Dia ada di tengah, posisinya bagus ya. Jadi bukan di sini kayak iPad zaman dulu, udah di tengah. Dia di sama juga 12 megapiksel, tapi nge-record hanya sampai Full HD 60 fps. Tapi dia ultra wide, jadi udah support center stage. Itu teknologi Apple, bukan teknologi sih, fitur yang bisa ngikutin kalian kalau bisa gerak gitu ya. Kameranya bakal ngikutin. Seperti itu. Di atas bisa kita lihat, di sini ada fingerprint-nya. Dan bisa kita lihat seperti ini ya. Bezel sendiri gue rasa sedikit lebih tebal dari iPad Pro biasa, itu sih. Oke, gue mau setup dulu. Oh ya, tadi gue lupa bilang. Ini layar masih 60Hz ya sayangnya, belum 120. Ya it's okay lah, itu hanya di Pro aja. iPhone 16 aja masih segitu kok. Anyway, gue mau setup, nanti kita bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup iPad-nya. Tadi gue bodoh banget ya. Maksud gue tuh laminated. Pas gue lihat di internet, ternyata dia belum laminated. Jadi sayangnya iPad yang biasa dari 1 sampai 11 pun sampai sekarang belum di laminated layarnya. Sayang sekali ya, semoga iPad 12 udah laminated. Tapi gue rasa ini gak separah iPad 9 sih. Jadi kayak gak jauh banget sih gitu si air gap-nya. So, oke lah. Jadi untuk pertama kita tes fingerprint di atas sama kayak di iPad mini ya. Dan untuk kecepatan, kita pencet dulu, langsung kebuka tuh bisa kita lihat. Press to open, boom. Cepat ya. Touch ID memang selalu cepat banget untuk masalah Touch ID mah di iPhone atau iPad ya. Gue sih rindu Touch ID dibanding Face ID, tapi ya semoga Apple bisa bring back Touch ID for some reason, karena gue lebih suka, lebih convenient. Anyway, untuk software sendiri, iPad ini pas gue beli out of the box, kita lihat di iPadOS berapa? iPadOS 18 ya, jadi belum di iPadOS 26 yang pastinya udah belum publicly release juga, masih di open beta atau public beta lebih tepatnya.
Terus bagaimana untuk tadi pas gue setup? Pertama gue mau bahas dulu, ini hanya quick review aja, jadi untuk full reviewnya minggu depan. Untuk performance-nya jujur selain kelemahannya dari 60Hz, gue nggak ngerasa ada performa kayak HP atau kayak tablet 5 jutaan. Yes, memang 60Hz kerasa agak laggy ya layarnya, tapi overall karena ini Apple jadi masih kerasa optimize, kerasa smooth gitu, gestur-gestur masih enak buat di trigger, bisa kita lihat, gonta ganti gitu, masih enak banget. Cuma memang gak smooth aja gitu, gak sesmooth 120Hz. Ya semoga di iPad selanjutnya, mungkin iPad 13 ya, bisa 90Hz at least, itu bakal enak banget. Karena kan kalau misal kita tahu ya, kompetitornya di harga mirip, si Galaxy Tab S10 FE itu udah high refresh rate. Semoga bisa ngikutin lah. Anyway, next gue mau bahas untuk day-to-day performance-nya. Ini performance-nya tadi gue coba installing, gue coba download game ya, buat nanti kita tes, multitasking. iPad-nya memang agak kerasa anget, tapi nggak sampai panas. Jadi Apple A16 memang lumayan bagus lah, nggak panas-panas banget ya, nggak kayak A17 Pro. Dan untuk performance sendiri overall ini kerasa kayak tablet flagship. Ini pretty much salah satu selling point terbesar dari iPad atau dari iOS ya, yaitu harga segini rasanya kayak flagship Android tablet gitu loh, kayak smooth banget, launch aplikasi cepet banget, dan juga pas tadi gue install Wuthering Wave ya, downloadnya itu kelas flagship, pretty much full speed banget sih wifi-nya, 40 MB per second, no problem. Jadi banyak HP atau tablet mid-range terutama kayak 5-8 jutaan yang downloadnya tuh nggak bisa full speed sampai 30-40 MB per second, itu maksimum speed bisnet gue. Kadang-kadang banyak HP dan tablet yang nggak bisa, tapi di sini bisa. Nice, dan overall performance ini nggak ada lag atau stutter sama sekali guys. Kayak kita mau gonta-ganti aplikasi gini gitu ya, smooth banget. Ini salah satu kelebihan dari iPad OS dan Apple yang pastinya gue suka banget. Smooth banget dan chipsetnya juga sangat optimize. Seperti itu. Cuma memang untuk speaker, penempatannya gue agak kurang suka ya. Karena dia kan kelihatannya kayak quad speaker nih, bisa kita lihat. Tapi ternyata dia itu hanya ditaruhnya di bawah sini. Jadi 1 dan 2. Nah, hanya di bawah situ. Yang artinya, gue biasanya kalau main kayak gini kan, karena kamera itu di sini, jadi yang naturalnya kayak gini. Kalau bisa main atau lagi dengerin lagu, atau lagi megang nonton film kayak gini, ketutup gitu, jadi harus dibalik. Yang agak aneh soalnya kamera jadi di bawah ya. Ini cuma nitpick kecil aja sih, itu lebih ke gue harus adaptasi lagi dibalik ya, biar speakernya nggak ketutupan sama tangan. Tapi yang bikin oke, walaupun ketutupan pun nggak mendelep sampai hilang suaranya, mungkin hanya berkurang kayak 30%, jadi nggak parah-parah banget lah ya. Next, kalau misalkan penasaran gimana suara speakernya, kita coba di YouTube aja, kita coba denger apa ya, denger Linus Tech Tips, oh enggak, kita denger Marcus Brownlee. Jadi untuk volume ada di atasnya pastinya. Seperti ini. Oke. Kenapa quit sendiri itu lagi di-update kayaknya, sorry. Jadi ya, bisa kita lihat tadi untuk volume sendiri ini nggak keras banget, jadi harus di volume sekitar segini baru kerasa lumayan keras. Dan speakernya juga ini bener-bener V-shape banget, dia fokus ke bass sama ke vokalnya bener-bener kedengeran banget, cuma kayak lagu musik instrumen gitu kerasa mundur, tapi overall sih masih ada khas Apple-nya dan masih enak banget lah di harganya menurut gue. Masih one of the best, cuma ya kelemahannya mungkin kurang keras aja, harus segini baru cukup keras, dan full volume-nya juga biasa aja menurut gue. Tapi overall kalau bisa pakai split view ini juga kerasa extremely smooth ya, gonta-ganti gitu, mantap. Next, kita tes aja cepat bagaimana untuk kameranya ya, while using the app. Kamera, kita foto aja ini pakai main kameranya nih, matiin live foto. Foto si F1 ini, Ferrari yang gagal menang wae. Dan untuk center stage-nya seperti ini ya. Nice, seperti itu. Dan kalau misal kita coba tes videonya, ini buat kalian yang manusia unik pengen ngedecode 4K di tablet ini bisa 4K 60 malah. Kita langsung aja tes. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di iPad 11. Yang pastinya goyang-goyang banget ya, karena nggak ada optical masturbation. Cuma ya oke sih, sebenarnya iPad ini untuk ngedecode juga masih oke ya, 4K 60. Mic-nya juga khas Apple, bagus. Dan ini bisa ngezoomnya lumayan dekat juga. Nice. Dan bisa kita lihat seperti ini, cuma 4K 60 banyak noise-nya ya. Zoom sendiri masih cukup smooth, dan untuk maksimum zoom ini gue agak awkward, hanya 3 kali, maksimum zoom 3 kali aja. Seperti itu, kita langsung balik ke S24 Ultra. Jadi seperti itu kualitas kameranya, oke lah ya. Videonya juga bisa 4K, pretty good. Kalau bisa kalian orang aneh mau ngedecode pakai tablet 4K 60, bisa. Dan langsung aja kita coba
Wuthering Wave. Ini kita simpel aja, gue udah di setting juga, gue nggak bakal tes lama. Kalau misal kalian mau ngeliat tes tablet ini lebih lama main gamenya, nanti gue bakal rilis beberapa hari sebelum full reviewnya rilis ya. Kira-kira 1-2 hari sebelum video reviewnya rilis di minggu depan. Sekarang kita cuma tes dikit aja, dan gue nggak bakal cuma tes Wuwa, nanti gue bakal tes Zelda Zone Zero juga. Jadi stay tune tuh, buat para Hoyo Shield dan Kurobot, kalian tercover lah. Oke, seperti ini, dan wow, hampir jatuh. Terlalu semangat gue. Untuk layar sendiri, di studio gue, ini full brightness ya. Nggak terang-terang banget, dan kayaknya kalau main game kayak gini, kita tahu Apple tuh khas banget dengan dimming screen-nya, suka ngegelapin layar kalau kepanasan. Gue nggak tahu apakah tablet ini bakal ngegelapin, nanti kita bakal lihat minggu depan. Karena di video ini hanya kita main bentar aja buat. Kedengeran nggak tuh guys di belakang? Ada kucing liar berantem. Loadingnya, dia pakai NVMe dan bisa kita lihat loadingnya. Lumayan cepat lah. Kita lagi di Septimon nih, dan kalau misalnya kita coba settingan, ini gua tes di Apple A16, gua tes di rata kanan semua, kecuali Shadow, karena nggak terlalu penting, ultra high. Bisa kita lihat. Dan kalau lagi di Septimon sih, smooth banget ya. Ini belum terlalu throttling, tapi kayak smooth, tapi kadang turun tuh. Nah, sekarang kayak tadi, turun bisa sampai 30, terus dia loncat ke 40, 50, loncat ke 50, 60-an, turun ke 40, 30, kayak gitu terus performance-nya. Dipakai terbang juga nih. Oke. God damn it. Kalau kita pakai terbang, juga cukup smooth. Nggak 60 fps di rata kanan, tapi dia fps-nya nggak 30 juga, kayak 40-an gue rasa. Dan kalau misalnya kita coba quick aja ya, gue nggak mau kelamaan juga kita main ini. Karena ini cuma unboxing. Kita coba echo hunting bentar. Dia performanya seperti ini. Kalian juga bisa dengar sekalian bagaimana. Gue gedein volumenya biar bisa dengar kualitas speakernya. Jadi ya seperti itu. Kalau misal banyak combat, memang dia itu FPS-nya cukup turun. Jadi untuk high setting seperti itu, max setting masih bisa, cuma memang FPS-nya nggak konsisten. Cuma seperti biasa khas Apple, touch-nya ini responsif banget, walaupun FPS-nya tadi sekitar sampai 20 tinggi, masih oke. Oke, seperti itu untuk tes Wuthering Wave-nya, kita nggak usah lama-lama aja, kita langsung tutup videonya karena ini cuma unboxing dan quick review. Overall sih menurut gue di harga 5 jutaan ini bargain banget ya, terutama buat kalian para gamer yang nyari tablet untuk main game, kalian bisa lihat iPad 11, karena pastinya dibanding kompetitor, ini paling kenceng, gue sih confident. Cuma untuk hal lain, kita harus tes nanti di full review-nya, dan gaming test lebih detail minggu depan juga. Stay tune, thank you for watching, dan ketemu lagi nanti minggu depan ya, untuk review dan gaming testnya. Bye!